Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia. Kita kerja dan kegiatan DPR yang disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI berharap penegakan hukum harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun DPR RI meminta seluruh pihak menghormati dan menjalani putusan MA dalam putusan Sambo. Terkait putusan Mahkamah Agung yang mengurangi vonis Sambo menjadi hukuman seumur hidup, DPR RI menilai MA perlu mengedepankan asas keadilan agar kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia tidak memudar. Anggota Komisi 3 DPR RI Didi Mukrianto mengatakan Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan penegakan hukum pada posisi tertinggi. Artinya, apapun putusan lembaga penegak hukum termasuk MA dalam putusan Sambo, semua pihak harus menghormati dan menjalani. Adilan di dalam hukum itu sesungguhnya sangat terukur. Ini mudah dicerna dengan akal sehat, mudah dicerna secara common sense, karena hukum itu nyata. Sebuah kasus disidangkan juga terbuka untuk publik mengikutinya gitu. Nah, kadang-kadang memang sebuah keputusan itu publik sudah bisa membaca dari awal. Kadang-kadang rasa keadilannya ada di mana, putusannya seperti apa gitu. Dan keadilan itu sebetulnya bukan monopoli hakim saja. Semua orang, masyarakat juga punya hak atas keadilan itu gitu. Nah, makanya dalam konteks putusan Sambo ini sebetulnya saya bisa memahami jika ada sebagian masyarakat yang menganggap ya ada persoalan di dalam keadilan ini. Nah, harapannya masyarakat tentu Sambo dihukum sesuai dengan perbuatannya. Namun, ia menyadari penegakan hukum harus berdasarkan 3 asas, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI mendorong adanya pembentukan badan standarisasi kompetensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan internasional. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menerima delegasi Jepang Yamaguchi Natsuo beserta rombongan di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta, guna membicarakan kerjasama lebih lanjut antara Indonesia dan Jepang. Seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai kerjasama bilateral dengan Jepang, salah satu yang menjadi sorotan urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai standar etos kerja Jepang. Sumber daya manusia Indonesia ini kompetensinya akan terus ditingkatkan sesuai standar global internasional, khususnya standar Jepang. Dalam hal ini sertifikasi, standarisasi sangat penting, kerjasama langsung antara Badan Standarisasi Profesi di tanah air dengan pemerintah Jepang. Dalam kesempatan ini, Ketua Delegasi Jepang Yamaguchi Natsuo turut memberikan selamat atas kemerdekaan Indonesia ke-78 serta menginginkan peningkatan kerjasama yang baik antar kedua negara. 昨日の独立記念日のお祝いをお伝えするとともに、このような機会を作っていただいた副議長に感謝を申し上げました。インドネシアと日本の関係は従来から法の支配あるいは民主主義、共通の価値観を有し戦略的パートナーとしての関係を強化してきた。それをさらに大きく発展するためには政党同士の交流も重要であるということで、副議長とお話をしました。民族各政党の党首、そして日本の公明党の党首という立場でこれからも一層協力関係を深めてまいりたいと、こういうお話をしたところです。Bani TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap seluruh pegawai di lingkungan parlemen untuk terus berkarya di unit kerja masing-masing dalam memaknai Hari Kemerdekaan RI.
Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Lewat pidatonya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengajak para pegawai di lingkungan parlemen memaknai Hari Kemerdekaan dengan menghargai keberagaman, saling toleransi terhadap sesama, dan tak henti-henti berjuang di dalam berkarya memberikan kontribusi yang terbaik bagi unit kerja masing-masing. Selaku organisasi sistem pendukung di lingkungan DPR, tentu memaknai Hari Dirgahayu Kemerdekaan ini dengan konteks saat ini ya. Bagaimana kita semua bisa mengisi lini-lini yang selama ini masih harus diperbaiki sehingga ucapan-ucapan tentang kemerdekaan itu bisa dijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kemajemukan, tentang toleransi, tentang semangat perjuangan gitu ya. Itu harus diekspresikan dalam tugas kita sehari-hari. Peserta upacara HUT RI ke-78 menggunakan pakaian batik dan ada pula yang mengenakan pakaian adat budaya Nusantara sebagai simbol kesatuan dalam keberagaman. Upacara bendera ini dilaksanakan gabungan dari 3 lembaga di Kompleks Parlemen Senayan, DPR, MPR, dan DPD. Oki Zulindra, Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Mirsa, Badan Pusat Statistik memprediksi Indonesia mencapai puncak bonus demografi di tahun 2045 nanti. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, DPR RI berharap pemerintah dapat memanfaatkan bonus demografi
di tahun 2045 nanti. Pemerintah diminta membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan. Di usia yang ke-78 Republik Indonesia, DPR RI berharap potensi serta kreativitas anak muda dapat dikembangkan dengan baik mengingat generasi muda merupakan penerus perjuangan untuk memajukan bangsa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Badan Pusat Statistik memprediksi Indonesia mencapai puncak bonus demografi di tahun 2025 nanti. Bonus demografi sangat menguntungkan jika dikelola dengan baik. Untuk itu pemerintah perlu memanfaatkan momen ini semaksimal mungkin demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. 69% penduduk Indonesia saat ini adalah penduduk berusia 20 hingga 30 tahun atau usia produktif. Generasi inilah yang akan meneruskan perjuangan untuk memajukan bangsa Indonesia. Sehingga pemerintah harus serius dalam mempersiapkan mereka menjadi calon pemimpin melalui kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas generasi muda. Salah satunya kebijakan pendidikan. Dan oleh sebab itu kita tidak boleh lengah, tidak boleh salah mengambil keputusan dan betul-betul harus mempersiapkan agar mereka-mereka nanti yang memimpin, yang akan berada di puncak di 2045 adalah mereka-mereka yang siap menerima tongkat estafet dari para pendahulunya. Kalau melihat dan berbicara dalam konteks pengembangan pemuda, satu, pendidikan. Pendidikan merupakan kata kunci. Pendidikan bukan hanya sekedar pendidikan formal, tapi pendidikan juga yang mempersiapkan anak-anak ini menjadi sumber daya yang tangguh, yang memiliki kearifan lokal, yang memahami betul makna dan arti keberadaannya sebagai anak Indonesia, sebagai pemuda Indonesia yang setia kepada cita-cita kemerdekaan, paham betul mengenai ideologi kebangsaan kita, dan yang kita yakini sanggup menjaga Indonesia dan menegakkan panji-panji merah putih. Pemerintah dituntut mampu mengelola bonus demografi dengan baik, karena bonus demografi harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM yang memiliki kreativitas, inovasi, serta berdaya saing tinggi. Alia Nurayu Laksono sebagai staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga menegaskan dalam mengembangkan potensi anak muda Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menjalankan program kewirausahaan muda dengan bantuan akses permodalan, pertukaran pemuda antar negara, dan beasiswa bagi atlet yang berprestasi. Kemajuan teknologi saat ini pun juga perlu direspon dengan baik. Ruang berekspresi anak muda Indonesia harus diarahkan kepada hal-hal yang positif. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menghancurkan masa depan bangsa. Jadi untuk menghadapi bonus demografi, aku rasa kita juga masih banyak harus mempersiapkan SDM anak-anak muda ya. Dari sektor pendidikan formal maupun informal. Banyak anak muda mungkin yang sekolah pendidikan tinggi itu out of reach buat mereka, ya kan. Maka dari itu menurut saya harus lebih banyak beasiswa dari bukan hanya Kemendikbud tapi mungkin dari dinas-dinas lah, dari kementerian-kementerian lain, karena banyak kementerian dan banyak lembaga instansi pemerintah yang memang offer berbagai macam pendidikan program untuk meningkatkan SDM anak muda kan. Tapi untuk pendidikannya sendiri itu gak dianggapkan semua tanggung jawabnya Kemendikbud. Tapi menurut aku itu harusnya tanggung jawab kita semua nggak sih? Kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa akan lebih mudah diwujudkan jika ada persatuan dari seluruh elemen bangsa, khususnya peran aktif dari generasi muda.
Tentunya peran kita sebagai pemuda di Indonesia juga sangat penting, apalagi dengan adanya tantangan global lainnya gitu. Nah, maka dari itu saya rasa kita sebagai generasi penerus bangsa harus bereksplorasi juga mengenai pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri kita tentunya dalam kualifikasi SDM yang ada, sehingga nantinya di masa depan yang ada generasi pemuda Indonesia juga tidak kalah atau berani untuk bersaing dengan negara-negara maju lainnya gitu. Nah, Jangan sampai di usia yang ke-78 Republik Indonesia, potensi dan kreativitas anak muda tidak dikembangkan dengan baik. Mengingat masa depan bangsa dan negara ditentukan oleh kualitas serta peran dari generasi muda. Jayalah pemuda, jayalah Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya menekan angka gagal tumbuh atau stunting hingga mencapai 14% di tahun 2024. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14% harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Menurut Presiden, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di tanah air. Apalagi stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebuah negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendorong sinergi dari semua pihak untuk bersama-sama menurunkan angka stunting ini. Selengkapnya, mari kita simak liputan rekan kami Vincent Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara, di mana tepatnya berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus gizi buruk di Indonesia masih saja menghantui Indonesia. Lantas hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana penanganan pemerintah selama ini, dan dari target
14% juga masih jauh. Dan untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Handoyo. Bapak, sebenarnya sejauh ini penanganan dari pemerintah seperti apa Pak untuk gizi buruk? Ya saya kira gini Mas, bahwa stunting ataupun gizi buruk itu sudah menjadi program andalan dan program prioritas nasional. Begitu Bapak Presiden periode kedua itu menjadi salah satu prioritas bagaimana gizi buruk ataupun stunting kita yang sudah akut ya, termasuk menjadi salah satu yang terbesar di dunia, itu menjadi concern Bapak Presiden bagaimana agar sampai 2024 itu akan sampai target 14%. Itu nggak main-main loh ya, 14% itu suatu target yang sangat besar di saat ketika awalnya itu sampai 30, 27, sekarang kisaran 20, saya kira suatu hal langkah yang kata kita apresiasi bersama-sama. Cuman memang untuk mencapai 14% sedangkan 2024 tinggal 1 tahun, saya kira suatu pekerjaan yang sangat tidak susah ya, jadi sangat sulit gitu ya. Tetapi karena ini kesulitan bersama-sama dengan kegotong royongan, ya saya kira wajib hukumnya untuk kita bersama-sama untuk menurunkan. Kenapa? Beban dan dampak dari stunting dan gizi buruk itu sangat besar. Karena kaitannya dengan masa depan, begitu seorang anak kita yang sudah mendapatkan predikat gizi buruk atau stunting, ancaman kepada kesehatan di masa depan, kemudian kecerdasan di kemudian depan, kemudian di kesehatan di akan depan akan terganggu. Untuk itu saya kira meskipun itu akan sulit untuk mencapai target 14%, COVID-19 kita dengan gotong royong bisa. Makanya dalam rangka untuk pengendalian dan penanganan pemberantasan stunting kita bersama-sama bergotong royong bisa. Tapi dengan catatan tidak bisa hanya ditetapkan atau dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri, boro-boro Bapak Presiden. Untuk itu saya kira ya pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, termasuk juga sampai level RT RW. Sehingga menjadi gerakan bersama 1 tahun ini kita turunkan stunting sesuai dengan target 14%. Meskipun pada akhirnya nanti akan sulit terwujud, paling tidak itu mendekati target dari 14% itu. Dengan penurunan stunting yang mencapai level 14% itu, saya kira harapan untuk masa depan anak-anak bangsa itu akan semakin baik. Meskipun 14% itu masih tinggi ya, tetapi kita bertahap ya. Nanti biar periode berikutnya presiden siapapun yang akan memimpin akan melanjutkan bagaimana stunting menjadi masalah yang harus menjadi kita cari solusi bersama gitu. Sudah adakah langkah atau program yang konkret dari pemerintah Pak untuk penanganan stunting? Ya saya kira target utama adalah edukasi bahwa masyarakat harus care, para ibu-ibu muda, ibu-ibu produktif harus care bahwa 1000 hari pertama kehidupan manusia itu menjadi langkah yang paling concern atau yang urgent bagi ketika ibu hamil sampai 2 tahun usia itu adalah masa yang kritis untuk bisa terhindar dari stunting. Untuk itu salah satunya adalah edukasi, sosialisasi yang masif bagaimana menghindarkan stunting, bagaimana kuratif mengobati stunting itu menjadi paling penting. Ketika masyarakat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat paham bahwa itu stunting menjadi problem kita bersama, saya kira yakinlah kita akan bisa bersama-sama untuk mengentaskan dari stunting itu. Dari DPR sendiri Pak, adakah ada langkah untuk mengawal dari program stunting ini Pak? Itu udah otomatis ya bahwa Komisi 9 yang bekerja sama dengan BKKBN, Kementerian Kesehatan itu menjadi salah satu fokus bagaimana agar target dari pemerintah dalam ini presiden itu dari 30 sampai 14% 2024 itu terwujud. Bagaimana strateginya? Yaitu harus kolaborasi anggaran-anggaran baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai kepala daerah, dalam hal ini kepala desa, kades-kades untuk memberikan porsi yang cukup terhadap pengentasan stunting itu sendiri. Dan yang kedua adalah ya saya kira ya harus kerja keroyokan, ya tokoh masyarakat kita libatkan, kaum adat kita libatkan, kami ulama juga kita libatkan dalam rangka untuk pengentasan stunting ini begitu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya Bapak. Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Handoyo, yang mana dari DPR RI juga telah menjelaskan bahwa kasus tersebut yang gizi buruk ini tidak hanya menjadi beban dari pemerintah, tetapi jadi kesatuan beban untuk seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Saya Vincent Aldi dan terima kasih. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Baik pemirsa TVR Parlemen, berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini adalah terkait dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. DPR sudah hasilkan 64 undang-undang Ketua DPR RI, dan di sini Puan Maharani mengungkapkan bahwa dari sisi legislasi DPR RI periode 2019 hingga 2024 telah berhasil mengeluarkan sebanyak 64 undang-undang. Saat memimpin sidang paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR tahun sidang 2023-2024 pada Rabu 16 Agustus 2023, Puan mengungkapkan produk legislasi yang telah dilahirkan DPR bersama pemerintah, antara lain yaitu Komisi 1 DPR sebanyak 6 undang-undang, Komisi 2 DPR sebanyak 26 undang-undang, Komisi 3 DPR sebanyak 6 undang-undang, Komisi 5 DPR RI sebanyak 1 undang-undang, Komisi 6 DPR mengeluarkan 5 undang-undang. Lalu Komisi 7 DPR RI menghasilkan 1 undang-undang, sedangkan Komisi 9 DPR mengeluarkan 1 undang-undang. Komisi 10 DPR menghasilkan 2 undang-undang, serta Komisi 11 DPR menghasilkan 5 undang-undang. Sementara itu, Badan Legislasi DPR RI menghasilkan 7 undang-undang dan Badan Anggaran DPR sebanyak 1 undang-undang selain Undang-Undang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara. Serta Panitia Khusus DPR menghasilkan 3 undang-undang. Berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yakni terkait dengan Komisi 1 DPR RI yang mengungkapkan International Trust bukti diplomasi Indonesia on the right track. Anggota Komisi 1 DPR RI Christina Aryani mengakui International Trust sebagai peluang yang dimiliki Indonesia saat ini, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam
sidang tahunan MPR RI 16 Agustus 2023 yang menandakan bahwa diplomasi internasional Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Hal ini juga menunjukkan kepercayaan diri dan optimisme tinggi Indonesia sesuai visi politik luar negerinya yang menargetkan Indonesia menjadi regional great power pada 2031 dan bahkan mayor power pada 2045. Termasuk peta hubungan antar negara kuat, Amerika, Tiongkok, dan krisis perang Rusia dan Ukraina. Momentum ini harus dijaga bersama, utamanya melalui penguatan peran Indonesia dalam hubungan internasional yang diperkirakan akan semakin dinamis pada masa mendatang. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini terkait dengan Puan Maharani yang menghasilkan DPR menghasilkan 64 undang-undang serta anggota Komisi 1 DPR RI yang mengatakan international trust bukti diplomasi Indonesia on the right track. Dan pemirsa, TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.